Oke, teman-teman ya, full time baru saja ini kita hasil satu sama ya. Ini memang Brighton ini raja seri ya sekarang. 10 seri dari seluruh pertandingan Brighton ya, berhasil menjegal beberapa lawan juga ini dengan hasil serinya Brighton. Ya, saya juga selalu bilang bahwa ini pertandingan yang agak tricky ya. Tadi memang ini tadi apa ya? Kita sudah berhasil menang 1-0 di babak pertama dari Ethan Nwaneri ya, gol Ethan Nwaneri yang menurut saya tadi golnya cukup bagus. Kita lihat statistiknya ya. Sebentar, kita lihat statistik kita hari ini. Oke. Ya, kalau bisa dilihat sebenarnya ini kalau kita lihat dari total apa namanya expected goals, justru memang tadi Brighton yang lebih banyak mengancam ya dibanding Arsenal ya. Jadi serangan kita tadi benar-benar kurang berbahaya. Saya rasa bukan hanya dari sisi striker ya. Kalau tadi kan banyak yang bilang beli striker waktu di komen. Saya justru melihat ini midfieldnya apa ya? Midfieldnya tadi benar-benar nggak bisa membuka peluang ya. Jadi midfieldnya menurut saya tidak bisa membuka peluang, tidak bisa menjaga serangan dari Brighton. eh Kegagalan menurut saya ini di midfield yang kurang bisa menjaga sih kalau ini pendapat saya. Cuman ya memang dari sisi penyerangan tadi juga ya kesempatan-kesempatan yang ada ya tapi jarang kesempatan sih ya. Jadi mau dibilang tidak bisa ini juga eh ya menurut saya ini pertandingan yang agak kurang mengenakan ya. Tadi pertandingan yang membosankan karena serangan-serangannya juga kurang bagus dari Arsenal. Hanya 0,84 ini ya expected goalsnya Arsenal. Jadi tendangan ke arah gawang yang dilakukan oleh Arsenal ini tendangan-tendangan yang tidak berkualitas gitu ya. Jadi hanya 3 yang on target loh tendangan ke arah gawangnya dari 9 berbanding dengan Brighton yang bisa melakukan 11 tendangan ke arah gawang dengan 4 yang on target ya. eh Apalagi ya ini gol dari Brighton sendiri tadi adalah penalti ya dari Joao Pedro. Tadi bola agak memantul agak liar ya di lapangan. Lalu ketika bola memantul tinggi, Saliba mencoba membuang bola dengan header tapi meleset headernya kena kepalanya Joao Pedro tadi ya. Dan wasit memberikan penalti ya memang keputusan yang tepat sih kalau dari saya itu bukan bukan satu apa ya penalti yang berat sebelah enggak sih itu memang penalti yang menurut saya benar sah itu penalti memang tadi Saliba headernya apa ya agak terlalu agresif tidak melihat arah bola sehingga tadi headernya meleset kena kepalanya Joao Pedro gitu ya dan tadi penalti diambil dengan sangat tenang oleh Joao Pedro sendiri juga. Ya hasil yang mengecewakan ya ini tadi Nwaneri juga saya agak kaget sih di babak kedua langsung ditarik ya mungkin karena tadi dia melakukan apa namanya time wasting ya di babak pertama di menit-menit akhir menurut saya tidak perlu juga sehingga dia diberikan kartu kuning dan demi menjaga tadi ya Arteta menarik Nwaneri ya, jadi satu menurut saya juga demi rotasi, kedua kayaknya juga demi menjaga biar tidak terkena kartu merah gitu loh. Ya pemain muda menurut saya masih sangat rentan ya takutnya dari Arteta Nwaneri dapat kartu kuning kedua gitu kan. Ya kombinasi dari apa ya? Kalau dari saya ini hari ini permainan yang kurang menarik.
cedera dan eh larangan bermain ya. Timber juga, kehilangan Timber tadi di sisi sebelah kanan juga membuat banyak serangan ya dari sisi sebelah kanan itu tadi. Mitoma membuat Thomas Partey juga seringkali kalang kabut ya. Jadi ya, dari sisi pertahanan juga kurang kurang apa ya? Dari sisi pertahanan kurang kurang bagus juga lah ya hari ini. Jadi bukan hanya dari penyerangan, dari pertahanan juga menurut saya agak kurang. Kita lihat ya, ini dari momentum kita tidak bisa menguasai pertandingan ya. Dari biasanya kita momentum ini warnanya nih arahnya ke arah kita semua, tapi ini dari tadi ini bolak-balik jadi tidak bisa menguasai pertandingan juga Arsenal ya di pertandingan ini gitu. Saya rasa ini walaupun seri pemenangnya satu sih, pemenangnya Liverpool ya ini, dan besok mungkin bisa selisih selisih poinnya akan semakin jauh ya. Seperti itu kalau kita lihat di mana ini? Oke, tabel ya. Kita lihat dari tabel, besok mungkin bisa menjadi 8, selisih 8 poin ya. Arsenal dengan Liverpool gitu. Selisih yang cukup jauh menurut saya. Ini sebentar saya mau lihat untuk ini mana ya kok untuk tahu ini cuma nggak kelihatan untuk jumlah. Oke, sebentar saya buka di sini aja. Angkanya soalnya nggak kelihatan untuk EPL table. Ya, ini ya, sebentar. Kalau di sini biar kelihatan untuk jumlah ya pertandingan ya. Kita di sini 7 kali seri ya. Ini yang menurut saya agak mengganjal. Arsenal ini kebanyakan seri ya. Dan ya ini kita seri kedua. Enggak ding, seri ketiga ya. Jumlah seri terbanyak ketiga. Ini raja seri di musim ini nih, Brighton. Jadi memang Brighton hasilnya banyak serinya mereka ya, dari 20 pertandingan 10 pertandingan seri. Jadi Brighton ini raja seri, dan ya kita kena 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 apa ya? Kena ganjalan serinya mereka ya. Tapi Arsenal sendiri juga di sini dari 20 pertandingan 7 seri, menurut saya ini terlalu banyak serinya ya. Terlalu banyak membuang kesempatan gitu ya. Apalagi ya, saya rasa sih itu aja sih untuk hari ini. Berarti untuk kuis tebak skornya tidak ada pemenang ya. Kita baca dari pendapat dari teman-teman dulu. Oke ya. Sebentar, ini banyak ya. Full time tertutup untuk juara ya. Saya rasa untuk gelar IPL ini peluangnya menjadi sangat tipis ya. Drop point, benar sih drop point. Mainnya jelek, setuju sih mainnya jelek. Dan saya rasa bukan tadi ya, seperti saya bilang, bukan cuman penyerang, tapi juga dari midfield, terutama midfield menurut saya tadi ya, sama sekali tidak bisa membuka peluang dan tidak bisa menjaga serangan. Brighton sering ya musim ini sih ya 2 kali seri ya Brighton ya. Gak dari awal mainan Martinelli kiri. Saya rasa ini tadi karena masalah Odegaard kemarin kan mainnya juga jelek ya. Saya rasa hari ini Arteta ingin mencoba melakukan rotasi gitu kan, untuk memberi peluang bagi Odegaard untuk beristirahat juga. Cuman tadi ya Martinelli di kiri. Tapi tadi saya rasa juga Martinelli kurang begitu ini ya, kurang begitu bagus juga tadi ya. Untuk Georgie ya ini tadi sih saya rasa karena Odegaard kenapa tadi nggak dipasang, karena memang apa, Odegaard kemarin kan mainnya nggak terlalu bagus juga ya. Jadi saya rasa memang ingin dirotasi, ingin diistirahatkan dulu Odegaardnya ya. Jarang dapat peluang benar. Trossard
Ya ini tadi kan karena memang untuk di sisi sebelah kanannya ini saya rasa juga memang Martinelli ingin diistirahatkan harusnya ya. Lalu untuk aliran bola di tengah tumpul. Nah iya benar tadi midfield ya kan. Midfieldnya tadi nggak bisa mengatur alur serangan ya. Eh, Oke, lalu saya sih nggak setuju sih kalau untuk ganti pelatih ya. Aliran bola ya perebutan ini ya. Udah berapa kali pertandingan partai kurang ya kalau ini tadi bukan dipaksa ya terpaksa. Kenapa partai ini? Karena Timber kena larangan kartu kan, larangan akumulasi kartu, lalu kita Tomiyasu cedera, Ben White cedera. Jadi back kanan kita nggak ada gitu kan. Jadi kita benar-benar nggak ada back kanan. Jadi tadi bukan memaksakan Partey di kanan, tapi terpaksa Partey ditaruh di kanan karena memang nggak ada siapa lagi. Back kanan kita udah habis nih. Tadi kan Timber larangan bermain, Tomiyasu cedera, Ben White cedera. Jadi memang nggak ada. Butuh Isak. Saya rasa kalau Isak ini nggak bakal bisa dapat untuk jendela transfer musim dingin ya. Ini harus musim panas kalau Isak nggak bakal dilepas oleh Newcastle berapapun harganya kalau di jendela transfer musim dingin ini Isak. Oke, terus kalah di kanan, kalah Fiori di kanan tuh kayaknya kemarin dulu juga kurang bagus ya kalau Fiori di kanan. Kalau Fiori di kanan waktu itu pernah kayaknya nggak karuan juga gitu kan. Menurut saya malah lebih lebih bagus Partey di kanan dibanding memaksakan Calafiori di kanan gitu. Calafiori di kanan itu menurut saya kurang apa ya? Kurang bagus juga sih. Lalu siapa lagi ya? Oke, untuk Gabjes ke saya nggak setuju sih kalau untuk Gabjes Trossard. Kiwior saya nggak setuju sih itu. Gabjes saya rasa di pertandingan-pertandingan terakhir juga menunjukkan kemampuan dia. Trossard memang ini kalau Trossard ini memang saya rasa juga nggak jelek lah permainan Trossard ya. Tapi memang tadi tuh masalahnya nggak ada bola, nggak ada yang nyampe ke depan. Jorginho memang udah mau pensiun sih gitu kan. Sterling oke lah, Sterling ini memang tidak terlalu bagus. Kiwior juga menunjukkan kapasitasnya sih beberapa pertandingan terakhir udah mulai menunjukkan bahwa dia punya kemampuan. Partai bagusan ya memang bagusan di nomor 6 cuman ya mau gimana memang tadi kan seperti saya bilang terpaksa untuk ditaruh di sebelah kanan. Gyökeres pertengahan jadi jendela transfer musim dingin ini juga Gyökeres udah mengatakan bahwa dia tidak ingin pindah di pertengahan musim. Jadi Gyökeres sendiri yang sudah bilang bahwa dia tidak berminat untuk pindah di pertengahan musim. Jadi Gyökeres sendiri juga kalaupun mau dibeli itu di musim panas ya. Di jendela transfer musim dingin ini kemungkinannya amat sangat kecil gitu kan. Saya rasa juga bahkan hampir mustahil. Partey sebagai apa nih? Maksudnya sebagai bek kanan atau sebagai midfield? Kalau sebagai midfield berapa kali sih dia menunjukkan permainan bagus sih kalau di mana CDM ya, Central Defensive Midfieldnya. Tapi Partey sendiri juga kan musim depan ini kayaknya akan dilepas. Kiwior terlalu banyak blunder. Iya awal-awal sih kan kalau tapi beberapa pertandingan terakhir menurut saya dia udah menunjukkan lah dia cuman menurut saya Kiwior ini kurang jam terbang
kurang jam terbang, tapi juga apa namanya, memang perlulah dia untuk di. Oh ya, kalau sebagai bek kanan saya setuju. Sebagai bek kanan dia memang nggak terlalu bagus gitu loh. Cuman ditaruh sebagai bek kanan ini kan pada posisi kepepet selalu. Selalu pada posisi kepepet. Jadi bukan karena mau ditaruh bek kanan, tapi memang pada posisi kepepet ya dia bek kanan bisa, ya udah taruh dia bek kanan gitu loh. Kalau Fiori memang lebih bagus jadi back kiri kan. Di back kanan dia menurut saya waktu itu pernah sekali lebih jelek lah daripada daripada uh, Partey. Tapi saya rasa Kiwior sendiri, tadi balik lagi, sebenarnya Kiwior saya rasa akan dilepas ini untuk membuka jalan bagi Aiden Heaven ya. Jadi kalau untuk Kiwior, walaupun saya nggak setuju dia dibilang jelek gitu ya, saya rasa dia ya pemain muda, masih perlu ada ya, sama kayak dulu Gabriel waktu awal-awal kan juga beberapa kali ada blundernya. Blunder Kiwior menurut saya masih masuk dalam tahap apa ya? Masih masuk inilah, eh masih masuk tahap ya oke lah, masih bisa di apa namanya, masih bisa di eh, di dimaafkan lah gitu loh. Karena posisinya menurut saya dia itu blunder-blundernya memang agak apa ya, lebih karena pemain di sekelilingnya gitu loh yang kurang bisa mensupport dia pada beberapa kasus blunder itu kan. Yang paling kita ingat kan blunder pertama itu waktu di Champions League itu kesalahan, kalau menurut saya malah kesalahannya itu adalah di David Raya yang terlalu maju. Juga kalau terakhir kemarin juga pertandingan lawan siapa ya, Crystal Palace kalau nggak salah, itu yang terjadi gol itu menurut saya itu juga kesalahan dari eh, siapa, Timber yang kurang mensupport dia untuk track back gitu kan ya. Itu jadi menurut saya seperti itu. Tapi ada kemungkinan besar Kiwior di jendela transfer musim dingin ini akan dilepas. Kiwior kemungkinan besar kalau ada penawaran yang bagus akan dilepas oleh Arteta ya. Kenapa? Untuk membuka jalan bagi Aiden Heaven. Kemungkinan besar Kiwior ini akan dilepas untuk membuka jalan bagi Aiden Heaven karena central back kiri kita agak saat ini kan ada Gabriel dan Kiwior ya. Dan apa namanya, Aiden Heaven ini nggak apa ya, Aiden Heaven ini nggak dapat kesempatan lah gitu. Jadi ini sepertinya dari Arteta, kalau Kiwior ada penawaran yang bagus, kemungkinan besar akan dilepas untuk membuka jalan bagi Aiden Heaven. PR sih dari dulu sih menurut saya memang banyak ya. Cuman untuk musim ini saya rasa musim ini kita apa ya? Dari sisi ini aja sih kalau menurut saya, dari sisi kita memang ini cedera ya. Masalah cedera memang apa ya? Masalah cedera ini yang menjadi satu problem kita musim ini ya, gitu. Ya, itu aja sih saya rasa kita tutup ya untuk live kita hari ini. Dan karena seri, kita tidak ada untuk kuis tebak skornya, berarti nggak ada yang menang ya. Gitu aja lah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih nih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah chatting-chatting juga. Saya rasa saya sudahi dulu untuk live kita hari ini. Terima